Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Khair anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kembali kita melanjutkan pertemuan kita dalam jaringan ini. Kali ini masih menyambung pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang ayat muhkam dan mutasyabih yang ada pada bagian ke-43. Langsung saja anak-anakku sekalian. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Faslun, satu pasal. Ukhtulifa halil mutasyabihu mimma yumkinul ittila'u ala ilmihi aw la ya'lamuhu illallah. Diperselisihkan, kata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, apakah ayat-ayat mutasyabih itu termasuk apa yang memungkinkan ditelusuri pengetahuannya? Apakah ayat mutasyabih itu adalah ayat yang bisa diketahui maknanya? Aula ya'lamuhu illallah, atau tiada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Alal qaulaini, atas dua pendapat. Artinya ada yang mengatakan bahwa bisa diketahui, ada yang mengatakan tidak bisa diketahui. Nah, mansya'uhuma al-ikhtilafu fi qawlihi warrasikhuna fil ilmi. Sumber keduanya, artinya sumber atau sebab yang munculnya dua pendapat tersebut, yang mengatakan ya, satu mengatakan tidak. Al-ikhtilafu fi qawlihi itu perselisihan pendapat, perbedaan fi qawlihi pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi warrasikhuna fil ilmi. Ya. Jadi sumber munculnya perbedaan pendapat tersebut itu terkait dengan bunyi ayat, yang mana ada istilah ayat muhkam dan mutasyabih di ayat tersebut. Apa bunyi ayat yang mereka perselisihkan? Yaitu bunyi ayat yang berkata warrasikhuna fil ilmi. Ali Imran ayat ke-7. Jadi walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat wa ukhar mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at at-ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Di situ dia. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullu min 'indi rabbina. Nah, kata warrasikhuna fil ilmi, di penggalan itulah yang menjadi sumber perbedaan pendapat terkait ayat mutasyabih itu bisa diketahui maknanya atau tidak bisa diketahui maknanya. Hal apakah huwa ma'tupun, apakah dia adalah atap, artinya diatapkan, ar-rasikhuna fil ilmi diatapkan kepada Allah tentunya, wa yaquluna halun, dan yaquluna itu hal. Jadi artinya warrasikhuna fil ilmi yaquluna, dan orang-orang yang mantap keilmuannya, ar-rasikh fil ilm, yaquluna dalam keadaan mereka mengatakan. Nah, begitu. Au mubtada, ataukah warrasikhuna ini adalah mubtada, khabruhu yaquluna, dan yaquluna itu adalah khabarnya. Jadi warrasikhuna fil ilmi yaquluna, adapun orang-orang yang rasikh keilmuannya, mereka mengatakan aman nabi, kami beriman kepadanya. Walau, nah wawunya kalau kita kategorikan dia sebagai mubtada lil istinab, ya adalah waw istinab. Tapi kalau kita tadi kategorikan dia sebagai ma'tuf, maka wawunya adalah waw atop yang tadi, yang pertama. Nah, di situ sumber perbedaan pendapat. Jadi kalau mau dimaknai begini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tiadalah yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan kalau kita atapkan ini, dan orang-orang yang mantap keilmuannya. Jadi yang mengetahui
ayat mutasyabih maknanya itu adalah Allah dan orang-orang yang tinggi keilmuannya. Nah, begitu. Artinya bahwa ayat mutasyabih itu bisa diketahui. Itu kalau kita kategorikan dia sebagai atab. Nah, tapi kalau kita kategorikan dia sebagai mubtada, ar-rasikhuna itu, maka pengertiannya adalah tiada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Adapun, nah barulah mubtada. Adapun orang-orang yang mantap keilmuannya, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Paham ya? Ya, jadi itu sumber perbedaan pendapat itu. Wa alal awwali, nah atas pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa dia adalah atap, bahwa dia maknanya itu bisa diketahui, itu adalah ta'ifatu yasiratun, sekelompok yang kecil. Ta'ifah yasirah, sekelompok kecil dari para ulama. Jadi atas dasar yang mengatakan bahwa bisa diketahui makna daripada ayat mutasyabih itu, kata Al-Imam As-Suyuti di sini, itu kelompok ulama yang tidak terlalu banyak lah, sedikit saja itu yang mengatakan bahwa bisa diketahui maknanya. Minhum, diantara mereka adalah Mujahid, Imam Mujahid rahimahullah. Wa huwa riwayatun an Ibnu Abbas, dan itu adalah satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Jadi riwayatnya juga bukan riwayat dari orang sembarang. Riwayatnya langsung dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ayat mutasyabih bisa ditahu maknanya. Fa akhraja Ibnul Munzir, dan mengeluarkan Ibnu Munzir rahimahullah min tariqi Mujahidin, dari jalannya Mujahid, an Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, fi qaulihi, pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tiadalah yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mantap keilmuannya. Qala, beliau berkata, Ibnu Abbas ya, ketika mengomentari ayat ini, apa kata beliau? Ana mimmai ya'lamu ta'wilahu, aku termasuk orang yang tahu maknanya. Nah, atas dasar riwayat inilah Imam Mujahid yang termasuk dalam kelompok ulama yang sedikit tadi itu mengikuti pendapat mereka yang mengatakan bahwa ayat muhkam itu sebenarnya bisa ayat mutasyabih itu sebenarnya bisa diketahui maknanya, dan salah satunya adalah riwayat ini, yaitu Ibnu Abbas mengatakan aku tahu takwilnya. Oh, berarti bisa diketahui. Nah, kurang lebih seperti itu. Khair. Wa akhraja Abdu bin Humaid, dan mengeluarkan Abdu bin Humaid an Mujahidin, daripada Mujahid, fi qaulihi, pada firman Allah atau terkait dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mantap keilmuannya, qala, ia berkata, ya'lamuna ta'wilahu, mereka mengetahui ta'wilnya. Nah, ini perkataan daripada Imam Mujahid. Jadi Imam Mujahid mengatakan dalam mengomentari ayat warrasikhuna fil ilmi, orang yang mantap keilmuannya, beliau katakan begini, mereka tahu ta'wilnya, wa yaquluna amanna, dan mereka mengatakan kami beriman terhadapnya. Nah, itu kata Imam Mujahid. Khair. Jadi ada perbedaan pendapat lah. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim, dan mengeluarkan Ibnu Abi Hatim anid Dhahhak, daripada Imam Dhahhak, qala, ia berkata, ar-rasikhuna fil ilmi ya'lamuna ta'wilahu. Nah, Imam Dhahhak ya, orang yang mantap keilmuannya itu mereka mengetahui takwilnya. Jadi orang yang betul-betul rasikh itu orang betul mantap sekali, tertanam, terhujam keras di bumi, artinya mantap sekali. Ya'lamuna ta'wilahu, mereka mengetahui ta'wilnya. Walau lam ya'lamu ta'wilahu, andai kata mereka tidak mengetahui ta'wilnya, lam ya'lamu nasikhahu min mansukhi, maka mereka tidak akan tahu yang menasahnya dari yang dinasahnya. Nah, itu kata Imam Ad-Dhahhak. Kalau begitu, ini atas dasar pendapat yang mengatakan bahwa ayat mutasyabih itu ayat yang dimansukh. Kan kita kemarin sudah membahas tentang ta'rif ayat muhkam mutasyabih, dan diantaranya ada yang mengatakan bahwa yang muhkam itu yang menasih, yang mutasyabih itu adalah yang mansukh. Nah, ketika ya, kita tahu, kita bisa bedakan mana yang menasah dan mana yang dinasah, berarti secara tidak langsung kata beliau, kita sedang tahu makna daripada ayat mutasyabih. Ya, yang mana ayat mutasyabih itu ayat yang mansukh. Nah, untuk mendeteksi ayat yang mansukh itu,
tentunya ada pengetahuan tentang maknanya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini komentar ya, komentar daripada Imam Ad-Dhahhak. Wala halalahu min harami, dan mereka para ulama tidak akan mengetahui mana yang halal dari yang haramnya. Wala muhkamahu min mutasyabihi, dan mereka pun tidak akan mengetahui mana ayat muhkamnya dari ayat mutasyabihnya. Waqtara hadzal qaula An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan yang memilih ini pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi Al-Imam An-Nawawi mendukung atau memilih pendapat daripada Ad-Dhahhak ini, Al-Imam Ad-Dhahhak ini. Beliau pilih itu. Beliau setuju dengan pendapat bahwa mereka orang-orang ar-rasyih itu mereka tahu tentang makna daripada ayat mutasyabih. Khair. Faqala fi syarh Muslim, berkata beliau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Muslim, innahul ashah, dan itulah pendapat yang paling ashah. Itu kata beliau, pendapat yang paling sahih itu adalah diketahui makna ayat mutasyabih tersebut. Li'annahu, karena sesungguhnya yub'idu ay yukhatiballahu ibadahu bima la sabila li ahadin minal khalqi ila ma'rifatihi. Itu jauh sekali, artinya tidak mungkin Allah itu mengkhitab, Allah itu berbicara kepada hambanya dengan apa yang tidak ada jalan terhadap seorang pun daripada makhluknya untuk mengetahui itu. Nah, ini secara akal beliau lah, makul beliau mengatakan begini, tidak mungkin, bahasanya ya, tidak mungkin Allah mengkhitab makhluknya, hambanya, Allah berkata-kata kepada hambanya melalui ayatnya, ya, ada keinginan dia yang ingin hambanya tahu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu tidak mungkin ia khitab seperti itu dengan sesuatu yang tidak bisa diketahui. Nah, kan begitu. Jadi tidak ada gunanya, bahasa kasarnya, menginginkan sesuatu kepada seseorang yang orang itu tidak paham. Tidak mungkin begitu. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu kepada orang, dalam hal ini Allah menginginkan sesuatu terhadap hambanya, misalnya untuk dilaksanakan seperti itu, tentunya kita akan menyampaikan itu dengan bahasa yang mereka paham, dengan sesuatu yang bisa mereka paham. Nah, Allah begitu menyampaikan itu tentunya dengan sesuatu yang bisa dipahami oleh hambanya. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarh Muslim, tidak mungkin itu ya. Itu kata beliau. Atas dasar itulah beliau lebih mendukung pendapat yang mengatakan bahwa makna daripada ayat mutasyabih itu bisa diketahui. Khair. Wa qala Ibnul Hajib, dan berkata Ibnul Hajib, ya, innahu dhahir, dan itulah pendapat yang paling zahir. Dan itu jelas kata beliau. Itu pendapat yang jelas. Okey. Tapi Imam Suyuti tadi di sini mengatakan bahwa pendapat ini itu tha'ifatu yasirah ya. Jadi dari semua ulama di zaman Al-Imam As-Suyuti sebelum ke atas ya, ke belakang ya, dari semuanya beliau berkesimpulan bahwa yang menganut paham bisa diketahui ayat mutasyabih maknanya itu sedikit sekali. Nah, paling banyaknya sepakat bahwa ayat mutasyabih itu tidak bisa diketahui maknanya, hanya Allah Subhanahu yang tahu. Okey. Wa ammal aksaruna minas sahaba, adapun kebanyakan daripada kalangan sahabat, wa tabi'ina, dan para tabi', wa atba'ihim, dan pengikut mereka, artinya tabi', wa man ba'dahum, dan setelahnya ya, setelah mereka, khususan ahli sunnah, bil khusus, artinya secara khusus ahli sunnah wal jamaah, fadhahabu ila tsani, mereka menganut pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu makna ayat mutasyabih. Wa huwa ashahhur riwayati an Ibnu Abbas, dan dia yang paling sahihnya riwayat-riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ya. Dia yang paling sahihnya riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas. Yang di atas tadi riwayatnya Ibnu Abbas juga. Yang di sini pendapat kebanyakan ulama ya riwayatnya juga Ibnu Abbas. Dari kedua riwayat tersebut Al-Imam As-Suyuti mengatakan yang paling sahih pendapat yang kedua. Okey. Qala Ibnu Sam'ani, berkata Ibnu Sam'ani, lam yadhhab ilal qaulil awwali illa syirzimatun qalilatun.
tidak pergi artinya tidak menganut, tidak setuju ilal qaulil awwali kepada pendapat yang pertama, illa syirzimatun qalilatun kecuali sebahagian kecil, sekelompok sedikit, sebagian kecil dari para ulama. Jadi pendapat Al-Imam As-Suyuti itu didukung oleh Al-Imam Ibnu Sam'ani di sini. Jadi Ibnu Sam'an juga mengatakan bahwa pendapat yang pertama tadi yang mengatakan bahwa ayat mutasyabih itu bisa diketahui maknanya, itu sekelompok kecil dari para ulama yang menganut paham itu. Waqtarahul Utsbi, dan yang memilih pendapat itu adalah Al-Utsbi, Al-Imam Al-Utsbi. Artinya memilih pendapat yang pertama itu Al-Imam Al-Utsbi. Ya. Qala, kemudian berkata Ibnu Sam'ani, ya, qad kana ya'taqidu madhhab ahli sunnah. Nah, Al-Imam Al-Utsbi kata beliau ini berakidah mazhab ahlus sunnah. Beliau berakidah mazhab ahlus sunnah, tetapi beliau lebih memilih pendapat yang pertama, ya, yang mengatakan bahwa ayat mutasyabih tidak bisa diketahui maknanya. Nah, lakinnah, akan tetapi beliau Al-Imam Al-Utsbi ini sahabi hadhil masalah, itu keliru, ya, lupa tentang masalah ini. Dan tadi masalah ini kan ayat mutasyabih itu rata-rata mazhab ahlus sunnah, mengatakan pendapat yang kedua, dalam artian yang mengatakan bahwa tidak akan diketahui maknanya kecuali Allah. Oke, itu ahlus sunnah, ya, mazhab ahlus sunnah. Tidak bisa diketahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang berakidah mazhab ahlus sunnah di sini adalah Al-Imam Al-Utsbi. Al-Imam Al-Utsbi ini Ahmad bin Muhammad Al-Utsbi Al-Andalusi. Beliau orang Andalus kalau saya tidak salah, ya. Beliau punya karya, ya, dalam mensyarah Muwatta. Saya lupa nama kitabnya itu. Ya, Muhammad bin Ahmad Al-Utsbi. Dia ada karya syarahan daripada kitab Muwatta. Jadi ulama besar juga, ya. Nah, kata Al-Imam As-Sam'ani, Al-Imam Al-Utsbi ini berakidah ahlus sunnah wal jamaah, tetapi beliau lebih memilih pendapat yang pertama, ikhtarahu, ya. Dia memilih pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa makna ayat mutasyabih itu bisa diketahui. Walaupun akidah beliau adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, lakinnahu, nah di sini dia kata Al-Imam As-Sam'ani, akan tetapi beliau Al-Imam Al-Utsbi ini ternyata dalam masalah ini beliau dia lupa. Artinya beliau tiba-tiba dia lupa kalau ternyata mazhab dia adalah mazhab orang yang tidak meyakini kalau ayat mutasyabih itu diketahui maknanya. Nah, dia lupa tentang itu. Nah, itu komentar daripada Al-Imam As-Sam'ani, ya, terkait dengan Al-Imam Al-Utsbi. Dan itu saya rasa itu tidak perlu dipermasalahkan, ya. Qala, kemudian beliau berkata, wala gharwah, dan tidak perlu heran, ya. La gharwah itu tak perlu takjub, tak perlu kaget, tak perlu heran. Fa inna likulli jawadin kabwa, karena sesungguhnya bagi setiap yang bijak itu jawad, setiap orang yang pintar itu, yang mahir itu sebut dengan jawad, kabwa pasti ada ketergelinciran. Walikulli alimin hapwa, dan bagi setiap orang alim itu pasti ada kesalahan atau kekeliruan. Ini sudah jadi bahasa, ya, bahasa semacam bahasa pepatah lah, ya. Likulli jawadin kabwa wa likulli alimin hapwa. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada yang sempurna, kurang lebih seperti itu. Jadi Al-Imam As-Sam'ani ketika mengomentari Al-Imam Al-Utsbi, kata beliau, ya, beliau ini bermazhab ahlus sunnah, tapi dalam hal ayat mutasyabih ini ternyata beliau salah. Ya, wajarlah. Ya, kurang lebih seperti itu. Wajarlah, tak perlu heran, la gharwa, tak perlu kaget. Yang namanya manusia itu, setiap orang yang hebat, yang bijak, yang mahir sekalipun, itu pasti ada saja kebuahnya, ketergelincirannya, kekeliruannya. Itu hal yang hadis wala haraj, biasa terjadi itu. Sehebat-hebat para ulama, ya, yang kalian tahu, ya, anak-anakku sekalian, bagaimanapun, ya, tak perlu jauh-jauh, yang di Indonesia saja, sehebat-hebat apapun mereka, pasti ada saja kesalahannya. Itu hal yang wajar. Sedikit saja ada kesalahan, pasti ada yang seperti itu.
Walikulli alimin hafwa, bagi setiap orang alim itu pasti ada saja kesalahannya, kekeliruannya. Seperti itu hal yang wajar, tak perlu dipermasalahkan terlalu jauh, kurang lebih seperti itu. Jadi sebaik-baik kita dalam memahami, dalam melihat suatu ketergelinciran adalah ketika kita bisa memaklumi ketergelinciran orang. Nah, itu yang paling bagus. Sebaik-baik orang, sebaik-baik kawan itu yang apabila kita salah kata-kata, dia tidak salah dalam memaknainya. Nah, itulah terbaik kawan lah, kurang lebih seperti itu ungkapan daripada Syekh Rahimuddin An-Nawawi rahimahullah, hafizahullah. Nah, jadi memang wajarlah seperti itu, ada yang salah. Bahasa kita sepandai-pandai tupai melompat pasti juga akan jatuh. Nah, kurang lebih seperti itu bahasa la garwa fa inna likulli jawadin kabwa wa likulli alimin hafwa, kata Imam As-Sam'ani. Jadi tak perlu heran. Okey. Qultu, aku mengatakan, nah ini Imam As-Suyuti berkomentar. Wa yadullu li sihhati madhhabil aksarin, dan yang menjadi dalil bagi keabsahan, kesahihan madhab mayoritas para ulama, paling banyaknya ulama yang mengatakan bahwa ayat mutasyabih itu tidak bisa diketahui maknanya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Ma akhrajahu Abdul Razzaq, apa yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq fi tafsirih, di dalam tafsirnya, wal Hakim fi mustadrakihi, dan Imam Al-Hakim di dalam mustadraknya. Ani Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu kana, bahwasanya beliau yaqra'u, membaca, beliau pernah membaca, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, wa yaqulur rasikhuna bil ilmi amanna. Jadi di dalam mustadrak ya, di dalam mustadrak ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini dia pernah membaca ayat ini. Bagaimana cara beliau membaca ayat ini? Begini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa yaqulur rasikhuna fil ilmi amanna bi. Jadi beliau masukkan kata wa yaquluna. Paham ya? Jadi kan asalnya ini ayat, kalau dalam mushaf kita, mushaf yang ada sekarang ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war rasikhuna fil ilmi. Begitu, tidak ada bahasa wa yaqulu. Nah, bahasa wa yaqulu ini itu dikatakan itu pernah ada orang mendengar Ibnu Abbas membaca seperti itu. Jadi ada bahasa yaqulu di sana. Jadi ini qiraah lain lah, kurang lebih seperti itu. Qiraah yang lain yang bersumber daripada Ibnu Abbas. Jadi dia ada tambahan wa yaqulu. Otomatis bacaan yang seperti ini menegaskan bahwa ar-rasikhuna itu bukan atap kepada Allah, bukan atap. Yaqulu wa yaqulu ar-rasikhuna fil ilmi, dan berkata orang-orang yang mantap keilmuannya, aman Nabi, kami beriman kepadanya. Jadi sudah koma di situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, koma atau titik, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kata Imam Suyuti, riwayat ini yang ada di dalam Mustadrak ini menegaskan pendapat kebanyakan ulama, mayoritas ulama yang mengatakan hanya Allah yang tahu maknanya. Oke. Fahada, nah ini kata Imam Suyuti, ya dulu ala anna wawa lil istimna, bahwasanya waw yang ada pada bahas kata warasikhuna fil ilmi itu waw istinam, ar-rasikh mubtada tentunya, li anna hadhihi riwayah, karena sesungguhnya ini riwayat, wa illam tasbut bihal qiraatu, sekalipun tidak tetap biha dengannya qiraah, satu qiraah, artinya sekalipun riwayat ini tidak dianggap ya sebagai suatu qiraah ya, karena memang dalam qiraah yang masyhur yang sab'ah itu tidak ada bahasa wa yaquluna di situ. Jadi warasikhuna fil ilmi langsung seperti itu. Nah, di sini sepakat Al-Imam As-Suyuti, beliau mengatakan bahwa walaupun riwayat ini tidak sabit sebagai suatu qiraah, tidak qiraahnya, fa aqallu darajatiha, minimal derajatnya kata Al-Imam As-Suyuti, ayyakuna khabran, ini merupakan suatu berita, khabar, bi isnadin sahih, akan sanad yang sahih, ila turjumanil Quran, kepada seorang sang penerjemah Al-Quran, sang mutarjim Al-Quran, yaitu Ibnu Abbas. Ini salah satu gelar daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang digelar sebagai turjumanul Quran. Itu gelar beliau lah. Jadi kata Imam As-Suyuti, okelah riwayat ini itu tidak
diabsahkan sebagai satu qiraah, ya kurang lebih seperti itu. Tidak diabsahkan dia, tidak sabit dia sebagai satu qiraah. Oke, tidak jadi masalah, tidak dianggap sebagai satu qiraah, kurang lebih seperti itu. Oke, tidak masalah, tetapi dia punya sanad yang sahih. Kata Imam As-Suyuti, kepada siapa? Kepada terjemahanul Quran, Abbas. Kurang lebih seperti itu. Jadi secara tidak langsung ini mendukung pendapat mayoritas para ulama. Paham ya? Jadi terjemahanul Quran gelar daripada Imam gelar daripada Ibnul Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi banyak gelarnya ya. Terjemahanul Quran, Al-Bahr, digelar di Al-Bahr, lautan. Ibnu Abbas itu digelar sebagai lautan saking hebatnya keilmuan beliau. Habrul Ummah, tintanya umat. Beliau juga digelar dengan tintanya umat. Nah, itu sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang salah satu sahabat yang hebatlah, masuk dalam kategori Al-Abadilah. Dan Abadilah ini salah satu sahabat. Itu kalau sahabat itu anak-anak sekalian, kalau mau dipisah-pisah itu ada istilah-istilah tertentu. Ada istilah yang terhebat, ada terhebatnya lagi, ada seperti itu. Dari semua sahabat itu yang hebat-hebat itu, ada yang disebut dengan Abadillah. Abadillah itu kumpulan Abdullah lah, kurang lebih. Ada 4 atau ada 5 kalau tidak salah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Nah, itu disebut dengan Abadillah. Dia masuk dalam kategori itu, orang-orang hebat semua ini. Ibnu Abbas juga di antaranya. Sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dipeluk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya istrinya Maimunah. Ibnu Abbas membawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam air untuk dipakai berwudu. Pada saat itu dipeluk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma allimhul kitab, Allahumma allimhul hikmah. Itu doa langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat. Ada juga riwayat lain yang mengatakan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam terkhusus kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia, pahamkanlah dia dalam ilmu agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya ilmu ta'wil. Nah, ini salah satu keistimewaan daripada Abdullah bin Abbas. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau juga dimuliakan, bahkan melebihi daripada para pembesar, para syuyukh, kurang lebih seperti itu. Syuyukh Badar. Ada riwayat yang mengatakan beliau pernah dikumpulkan dalam satu majelis oleh Baginda Umar, tetapi Baginda Umar pada saat itu tidak memulai majelis. Hadir semua para pembesar-pembesar sahabat itu, tapi majelis belum dimulai. Ada yang ditunggu oleh Baginda Umar, dan ternyata dia adalah Abdullah bin Abbas, masih anak muda, masih muda sekali orangnya pada saat itu. Orang-orang yang pembesar-pembesar sahabat ini yang lain ini, masyayikhnya ini merasa kayak merasa kayak ada perasaan lain-lain lah. Kenapa kita ini sudah hadir semua di sini, kita ini para pembesar, kenapa ditunggu orang-orang yang masih muda, anak muda lah, kurang lebih seperti itu. Padahal ini kan orang-orang tua semua. Jadi bahasa gestur daripada mereka itu dipahami oleh Baginda Umar. Oh, ini kayaknya ini kayak merasa tidak nyaman, merasa kecewa dan lain sebagainya. Akhirnya Baginda Umar pada saat itu mengatakan, saya mau tanya kalian ini, saya mau tahu pendapat kalian tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi din, dan seterusnya. Apapun komentar kalian. Oh, yang lain itu menjawab secara zahir semua. Yang lainnya para masyayikh ini jawab secara zahir. Ya, ini penaklukan kota Makkah ini ketika orang-orang sudah bergelombol banyak masuk Islam. Kurang lebih seperti itu. Tapi Ibnu Abbas ditanya, kalau kamu bagaimana? Ya, beliau mengatakan, ini isyarat kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu mereka baru tersadar, oh ya betul juga ya. Tersadar mereka bahwa ternyata ini Abdullah bin Abbas bukan orang sembarang ya. Karena memang dia ada didoakan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga dalam satu ketika di atas mimbar beliau membaca surah Al-Baqarah. Beliau membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran di satu majelis, satu mimbar. Dan beliau menafsirkan ayat per ayat daripada kedua surah tersebut. Bayangkan. Nah, pada saat itulah kemudian Baginda Umar mengatakan,
inna hadza lafatal kahul walahu lisanun saul wa qalbun aqul. Sesungguhnya dia adalah kahul itu semacam dia memang muda orangnya, tetapi wawasannya luas sekali, itu disebut dengan kahul. Walisanun saul, dan lisan yang saul, yang selalu bertanya-tanya. Wa qalbin aqul, dan hati yang cerdas, hati yang pintar. Itu salah satu ungkapan Baginda Umar dalam mengekspresikan pendapat dia terkait dengan Abdullah bin Abbas. Karena memang salah satu keistimewaan Abdullah bin Abbas, ketika ditanya oleh sahabat yang lain, ketika beliau ditanya oleh orang-orang, kenapa engkau mendapatkan derajat yang seperti ini, kehebatan yang seperti ini, kata Abdullah bin Abbas, ini uti tulisanan saula, aku dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan yang selalu bertanya. Artinya kalau ada masalah-masalah, ya tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kemudian keilmuannya itu banyak. Wajar kemudian dia digelar sebagai bahar. Bahkan beliau dalam suatu riwayat pernah melihat malaikat Jibril bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam saling berdiskusi, ya, saling bercerita, kurang lebih seperti itu salah satu riwayat. Khair. Jadi Ibnu Abbas turjumanul Quran, si penterjemah Al-Quran lah kalau bahasa kita. Orang yang hebat dalam masalah Al-Quran. Nah, fa yuqaddamu kalamuhu fi dzalika ala man dunahu. Maka didahulukanlah perkataan Ibnu Abbas fi dzalika terkait dalam masalah itu, masalah tentang ayat mutasyabih ini, min ala man dunahu, ke atas yang selain daripada beliau, selain pendapat yang lain, ya Imam Mujahid misalnya, atau Al-Imam Ad-Dhahhak misalnya, atau bahkan Al-Imam An-Nawawi misalnya. Jadi di antara semua orang ini tentunya kata Imam Suyuti kita utamakan perkataannya Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini paling sahihnya, memang sih ada dua pendapat beliau riwayatnya tadi, tapi paling sahihnya kata Imam As-Suyuti adalah pendapat yang mengatakan ayat mutasyabih itu hanya Allah yang tahu maknanya. Khair, itu komentar, ya, komentar daripada Imam As-Suyuti. Wa yu'ayyidu dzalika, dan yang menguatkan itu, ditambah lagi nih dalilnya oleh Imam Suyuti, yang menguatkan pendapat mayoritas atau kebanyakan ulama ini, annal ayata, bahwasanya ayat itu dalat ala dhammi muttabi'il mutasyabih, itu menunjuk atas dicelanya para pengikut ayat mutasyabih, penganut ayat mutasyabih, wa wasfihim bizzaigi wa ibtigha'il fitnah, dan mensifatkan mereka, ayat itu mensifatkan mereka bizzaigi akan azzaig. Azzaig itu orang yang tidak baik hatinya, ya. Wa ibtigha'il fitnah, dan yang mencari atau menuntut fitnah, yang mementingkan fitnah, kurang lebih seperti itu. Wa ala madhil ladzina fawwadul ilma ilallah, dan atas memuji, artinya ayat tersebut tadi itu memuji orang-orang yang menyerahkan al-ilma, pengetahuan tentang ayat mutasyabih itu ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasallamu ilaihi, dan memasrahkan, ya, makna ayat mutasyabih itu ilaihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kama madahallahul mu'minina bil ghaib, sebagaimana Allah memuji orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi penegasan pendapat mayoritas ulama di sini adalah, kata Imam As-Suyuti, ini ayat kan muatannya, ini ayat yaitu mencela orang-orang yang mengambil ayat mutasyabih, yang menganut ayat mutasyabih, yang mengklaim mengetahui makna daripada ayat mutasyabih. Ini dicela oleh ayat ini, karena memang bunyi ayatnya walladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Nah, itu dia. Adapun orang yang hatinya itu tidak baik, zaig, mereka mengikuti, mereka mengambil ayat-ayat mutasyabih itu, mengklaim memahami ayat mutasyabih itu. Ibtigha'il fitnah, karena bisa menimbulkan fitnah, kurang lebih seperti itu. Plus memuji, ya, muatannya, ya, plus memuji orang-orang yang memasrahkan makna ayat mutasyabih itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, sebagaimana Allah memuji juga orang-orang yang beriman terhadap perkara yang
gaib, perkara yang kita tidak tahu, Allah puji juga itu. Yang begitu-begitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ya, di muatan ayat ini ingin menginformasikan, ingin memberitakan kepada kita bahwa makna daripada ayat mutasyabih itu tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diapa-apakan. Artinya tidak ada yang tahu maksudnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kapan ada orang yang mengklaim tahu itu, ya, dia tahu makna daripada ayat mutasyabih itu, maka orang itu tidak disukailah, kurang lebih dicelalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pencelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mengatakan tahu itu, yang mengklaim tahu itu, pencelaan itu mengindikasikan bahwa ayat itu maknanya tidak ditahu. Saya rasa bisa paham ya. Contoh misalnya begini. Ini contoh, sekedar contoh saja ya. Ini khamar. Khamar ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diapa-apakan. Ya, khamar ini tidak bisa diapa-apakan. Nah, orang yang mengapa-apakan khamar, meminumnya maksud saya di sini, meminum khamar itu adalah orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, dia tidak disukai. Ini mengindikasikan bahwa khamar ini tidak boleh diapa-apakan. Kan begitu. Karena diharamkan, tidak boleh diapa-apakan. Pokoknya haram. Tidak boleh diapa-apakan. Yang tidak bisa diminum. Nah, ini ayat mutasyabih. Kasusnya di sini, ini ayat mutasyabih. Ada orang mengklaim ayat mutasyabih itu, mengklaim tahu dia ayat mutasyabih itu misalnya. Dia tahu ayat mutasyabih. Ternyata yang tahu ayat mutasyabih ini dizam di ayat ini. Dia dicela di ayat ini. Ini secara tidak langsung ingin mengatakan kepada kita bahwa ayat mutasyabih ini tidak boleh diapa-apakan, artinya tidak bisa diketahui. Saya rasa jelas ya. Itu perbandingan atau dalil yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam mendukung pendapat mayoritas atau kebanyakan para ulama yang mengatakan bahwa ayat mutasyabih itu adalah ayat yang tidak akan pernah kita ketahui maknanya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wa haka al-Farra'u, dan yang menghikayatkan Al-Imam Al-Farra' anna fi qiraati Ubay bin Ka'ab aidon, bahwasanya di dalam qiraahnya Ubay bin Ka'ab juga wa yaqulur rasikhuna. Al-Imam Al-Farra' ini salah satu ulama qiraah ya. Anna fi qiraati Ubay bin Ka'ab, bahwasanya pada qiraahnya Ubay bin Ka'ab kemarin saya sudah berikan gambaran bahwa beliau adalah salah seorang penulis wahyu, kurang lebih seperti itu. Nah, Al-Imam Al-Farra' ini mengatakan bahwa di qiraahnya Ubay bin Ka'ab itu justru ada juga yaqulu wa yaqulur rasikhuna fil ilmi, yang sama dengan riwayatnya Ibnu Abbas tadi di atas yang dikutip sebelumnya ya. Ibnu Abbas mengatakan yaqulur rasikhuna fil ilmi. Jadi sama, dipertegas oleh Al-Imam As-Suyuti terkait perkataannya Ibnu Abbas tadi di atas dengan suatu ungkapan atau pernyataan daripada Al-Imam Al-Farra' bahwa qiraahnya Ubay bin Ka'ab juga itu ada yaqulur rasikhuna. Jadi ini riwayat-riwayat ini saling mendukung antara satu dengan yang lain dalam mengesahkan, dalam menguatkan pendapat mayoritas para ulama. Oke. Wa akhraja Ibnu Abi Daud fil Masahib, dan mengeluarkan juga Ibnu Abi Daud di dalam Masahib min tariqil Amash, dari jalannya Al-Imam Al-Amash. Qala, ia berkata, fi qiraati Ibnu Mas'ud, di dalam qiraahnya Ibnu Mas'ud, wa in haqiqatu ta'wilihi illa indallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Di qiraahnya Ibnu Mas'ud lain lagi qiraah beliau begini, wa in ta'wiluhu illa indallah. Ya. Hakikatun dalam tanda kutip itu ya. Wa in hakikatut ta'wil, dan tiadalah hakikat ta'wilnya ayat mutasyabih itu illa indallah, kecuali di sisi Allah. Nah, itu qiraah Ibnu Mas'ud ya. Warrasikhuna bil ilmi yaquluna, adapun orang-orang yang rasikh keilmuannya, mereka berkata kami beriman terhadapnya. Jadi Kang di Al-Quran
wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu ayatnya. Qiraahnya Ibnu Mas'ud, wa in ta'wilahu illa indallah. Ya, wa in ta'wiluhu illa indallah, wa in ta'wiluhu illa indallah. Dan tiadalah ta'wilnya kecuali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudianlah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Oke. Wa akhraja asy-Syaikhani, dan mengeluarkan asy-Syaikhani dua guru besar, Syaikhan Bukhari Muslim wa ghairuhuma, dan selain keduanya, an Aisyah, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, ia berkata, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat, membaca Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat ini. Apa dia? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba ila qaulihi, sampai kepada bunyi ayat ulul albab, Ali Imran ayat ke-7. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Oke. Qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah dia baca ayat ini, apa kata Rasulullah? Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu. Apabila apabila engkau melihat, wahai Aisyah, alladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih ini, yang mengkaji, yang mengetahui ayat mutasyabih ini, faulaikal ladzina, maka mereka itulah orang-orang samallahu, yang Allah istilahkan mereka dalam ayat fahzarhum. Ya, yang Allah istilahkan mereka pada dalam satu ayat yang mengatakan fahzarhum, tinggalkanlah mereka. Jadi dalam surah Jum'ah itu diantaranya, kalau saya tidak salah itu, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khusubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdzarhum. Tinggalkanlah mereka adalah musuh. Siapa itu yang disebut fahdzarhum? Nah, ini dia. Disebut fahdzarhum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yattabi'una ma tasyabaha minhu, orang mengikuti ayat mutasyabih. Ini riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah, lagi-lagi menegaskan pendapat mayoritas ulama. Khair. Wa akhraja at-Tabrani, dan mengeluarkan Imam Tabrani fil Kabir, di dalam kitab Al-Kabir, an Ibni Abi Malik Al-Asy'ari, daripada Abu Malik Al-Asy'ari, annahu, bahwasanya beliau sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La akhafu ala ummati illa salasa khilalin. Aku tidak takut ke atas umatku melainkan ada tiga sesuatu. Tidak ada yang aku takutkan terjadi kepada mereka kecuali ada tiga. Apa dia? Ayaksura lahumul malu fayatahasadu fayaqtatilu. Pertama adalah banyak mereka mendapatkan harta, dibukakan harta itu, fayatahasadu, kemudian mereka saling iri, fayaqtatilu, kemudian mereka saling membunuh. Yang kedua, wa ayyuftahalahumul kitabu, dibukakan kepada mereka itu Alkitab, faya'khudhul mu'minu yabtaghi ta'wilahu, faya'khudhul mu'minu yabtaghi ta'wilahu. Kemudian mengambillah orang-orang beriman terhadap Al-Quran itu, Alkitab itu, yabtaghi ta'wilahu, yang ia tuntut darinya, yang dia ambil darinya, yang dia inginkan darinya itu hanya ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tiada yang mengetahui ta'wilnya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dimaksud di sini adalah ayat-ayat mutasyabih. Itu yang paling ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi al-hadis, ndak teruskan ini. Yang ketiganya itu adalah wa ayyasdada alaihim ilmuhum fayudayyi'uhu wa la yubalu alaihi. Kalau saya tidak salah seperti itu.
Yang ketiga itu adalah bertambah kepada mereka ilmu mereka, tetapi mereka menyanyiakannya dan mereka tidak memperhatikannya. Tiga sesuatu inilah yang sangat ditakutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi kepada umatnya. Yang pertama berkenaan dengan harta. Ketika kemegahan, ketika kemewahan itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu banyak sekali yang kaya raya, tidak susah, hidup semuanya gampang dan lain sebagainya. Maka ini biasanya yang akan memicu iri dengki. Ini akan memicu orang syirik dan lain sebagainya yang kemudian menimbulkan atau berpotensi terjadinya pertengkaran, perselisihan, permusuhan, saling bunuh-membunuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini dia, kitab itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu maknanya itu sudah mulai dibukakan di kepala orang-orang. Jadi orang-orang itu kemudian sudah berani memaknai ayat begini, sudah berani mentakwil ayat-ayat begini dan lain sebagainya. Bahasa kasar kita sudah mulai mengotak-atik lah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus yang terkait dengan ayat-ayat mutasyabih. Nah, padahal yang tahu maknanya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam takutkan terjadi kepada umatnya. Jadi semakin berani orang untuk mentafsir Al-Quran, semakin berani orang untuk berkomentar tentang ayat. Tujuannya apa? Ya, tujuannya itu ibtigha al-fitnah, yaitu itu memunculkan fitnah saja. Mereka berani mengotak-atik ayat untuk kepentingan pribadi, kepentingan jamaah, kepentingan kekuasaan dan lain sebagainya. Ini kemudian yang menimbulkan pemahaman-pemahaman al-haruriyah, al-liberaliyah, al-musawat, al-falasifah dan lain sebagainya. Kenapa ini semua muncul? Karena orang itu yuftah alaihimul kitab. Itu orang sudah dibuka itu tentang Al-Quran. Itu mereka sudah mulai mengotak-atik, memaknai dengan sendiri. Padahal ada ancaman dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar." Wabil khusus ayat-ayat mutasyabih yang tidak jelas maknanya, kemudian takwilnya diambil untuk hal-hal yang tidak baik lah, fitnah, ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah keilmuan yang semakin bertambah, tetapi orang-orang justru tidak memperdulikan itu. Yudayyi'uhu, dia sia-siakan ilmunya itu. Hebat ilmunya, fikihnya luar biasa sekali. Tetapi dia menyanyiakan ilmu fikih itu, diabaikan ilmu fikih itu, tidak diperhatikan ilmu fikih itu. Ya, tidak diamalkanlah maksudnya, tidak diamalkan. Berbicara tentang tafsir luar biasa sekali dia membahas tentang tafsir. Tetapi ilmu itu kemudian dia abaikan, dia sia-siakan, dia tidak perhatikan. Hebat sekali masalah tasawuf, hebat sekali masalah faraid, hebat sekali masalah jinayah, hebat sekali dalam masalah mawaris. Jadi keilmuan bertambah, pakar, ahli, spesial dan lain sebagainya. Tetapi tong kosong bahasanya, tong kosong nyaring, kurang lebih lah seperti itu. Jadi hebat sekali, tetapi kemudian itu diabaikan. Itu kemudian dia sia-siakan. Jadi tidak ada gunanya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang ditakutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi terhadap umatnya. Nah, kita semua berdoa ya agar supaya tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, jadi poinnya di sini anak-anakku sekalian, poinnya adalah masalah ayat mutasyabih tadi. Yang tahu maknanya itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang tahu maknanya, berarti orang itu adalah orang yang aku takutkan, aku khawatirkan, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah bisa ditebak bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak baik ya. Wa akhraja Ibnu Mardawahin, dan mengeluarkan Imam Ibnu Mardawahin min hadis Amr bin Syuaib, dari hadisnya Amr bin Syuaib, an abihi daripada bapaknya, an jaddihi daripada kakeknya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an, lam yanzil atau yunzal, tidak dia turun, liyukadziba ba'du ba'da, untuk saling mendustakan sebagiannya sebagian yang lain. Tidak seperti itu Al-Quran. Ayat ini
menafikan ayat yang di sana. Ayat di sana mengkritik ayat yang di sini. Tidak seperti itu Al-Quran. Fama arabtum minhu fa'amalu bih. Apa yang kalian ketahui dari Al-Quran tersebut, maka amalkan saja. Wa ma tasyabaha fa'aminu bih. Dan apa yang mutasyabih, yang samar, yang kalian tidak ketahui, maka imani saja. Imani saja. Masalah maknanya, masalah artinya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu diotak-atik. Tak perlu. Nah, itu maksudnya. Khair. Wa akhraja al-Hakim, dan mengeluarkan Imam al-Hakim an Ibnu Mas'udin, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, kanal kitabul awal yanzilu min babi wahidin. Adalah kitab-kitab terdahulu, artinya umat-umat yang terdahulu, min babi wahidin ala harfi wahidin. Itu dari satu bab dan dari sisi satu. Jadi perbedaan kita ya, Al-Quran kita dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab terdahulu itu satu bab dan satu sisi saja. Dia itu masalah akidah saja, dan pembahasannya itu pembahasan masalah keimanan saja. Nah, itu maksudnya min babi wahidin wa harfi wahidin. Nah, sementara Al-Quran tidak seperti itu. Wa nazal Al-Quran, dan turun Al-Quran min sab'ati abwab, dari 7 bab, ala sab'ati harufin, atas 7 sisi. 7 bab. Apa dia? Zajir. Itu zajirun itu apa ya? Mengancam ya. Dan tidak boleh begini, kalau begini ini hati-hati. Tegaslah, zajir, ketegasan. Wa amir, dan perintah. Wa halal, halal, kemudian haram, kemudian muhkam, kemudian mutasyabih, kemudian amsal. Jadi ada 7 abwab ya. Zajir yaitu peringatan-peringatan. Amir, perintah-perintah, kemudian yang berkaitan dengan masalah halal, kemudian yang haram, kemudian muhkam, kemudian mutasyabih, kemudian amsal. Ya, amsal kemarin kita sudah singgung ya, perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Amsal di dalam Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat daripada Al-Quran. Jadi perbandingan-perbandingan yang dipaparkan di dalam Al-Quran itu mengena sekali, betul-betul sekali. Oke, itu amsal. Wa ahillu halalahu, maka halalkanlah halalnya, wa harrimu haramahu, haramkanlah yang haramnya, wa fa'alu ma umirtum bihi, dan lakukanlah apa yang kalian diperintahkan terhadapnya, wa antahau amma nuhitum anhu, dan berhentilah terhadap apa yang kalian dilarang atasnya darinya, wa atabiru bi amsalihi, dan ambil pelajaran daripada amsal-amsalnya, perumpamaan-perumpamaannya, contoh-contohnya, wa amalu bi muhkamihi, dan amalkan muhkamnya, ayat muhkamnya, wa aminu bi mutasyabihi, dan imanilah ayat-ayat mutasyabih. Wa qulu, dan katakanlah, amanna bihi, kami beriman terhadapnya, kullum min indi rabbina, semuanya dari sisi Tuhan kami. Ini riwayat Ibnu Mas'ud dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ya. Ini rata-rata ini perbedaan-perbedaan pendapat ya tentang di riwayat-riwayat ini yang ada di sini, itu riwayat-riwayat yang saling menguatkan antara satu yang dengan yang lain. Perbedaan antara ayat mutasyabih itu ditahu maknanya atau tidak ditahu maknanya. Itu saja sebenarnya yang ingin dikemukakan oleh Al-Imam As-Suyuti di sini. Cuma ini banyak sekali riwayat-riwayatnya, saya kira tidak perlulah kita dalami terlalu jauh. Yang penting ada gambaran anak-anakku sekalian bahwa para ulama terkait dengan ayat mutasyabih itu ditahu maknanya atau tidak ditahu maknanya ada 2, dan paling sedikit pendapat yang mengatakan bahwa ayat mutasyabih itu ditahu maknanya. Yang paling banyak adalah ayat mutasyabih itu tidak diketahui maknanya. Dan Al-Imam As-Suyuti secara kesimpulan di sini tadi, kalau yang kita baca ini secara kesimpulan, beliau lebih mendukung pendapat kebanyakan para ulama yang mengatakan bahwa tidak bisa diketahui maknanya. Nanti kita cari pembahasan yang penting, yang bagus, yang penting terkait dengan ayat muhkam mutasyabih ini. Saya rasa sampai di situ dulu.
Wallahu a'lam bissawab. Hadza billahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.